Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat datang di halaqah kita yang baru ini untuk melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Seperti yang saya sudah sampaikan pada 2 pertemuan sebelumnya, bahwa kajian kita dimulai dari akhir tahun ini dan ke depan akan mencoba untuk membedah sirah nabawiyah dan mencoba untuk lebih mengenal sosok Nabi dan para sahabat seperti kita mengenal keluarga kita. Sehingga kita bisa tahu betul hal-hal yang istimewa dan yang menjadi teladan baik untuk kita tiru dari mereka. Kita akan mencoba mempelajari sirah Nabi dimulai dari runut, dari awal semampu kita, dan mencoba untuk menyimpulkannya dengan kesimpulan-kesimpulan yang mudah-mudahan aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebut dengan istilah fiqhus sirah. Fikih sirah artinya mencoba untuk memahami sirah secara mendalam, karena arti fiqh adalah pemahaman, pendalaman, itu arti fiqh. Orang yang sangat mengerti fikih disebut dengan orang yang faqih. Orang yang sedang mempelajari fikih disebut dengan orang yang bertafakuh. Makanya Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Mengerti, faham urusan dalam halal dan haram ataupun syariat. Tetapi para ulama kemudian mengembangkan makna fikih ini dalam pemaknaan yang lebih dalam lagi dan lebih luas. Kata para ulama seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Abdullah Ibnu Mubarak, beberapa ulama-ulama kontemporer juga. Mereka mengatakan al-fiqhu fiqhul qulub. Fikih itu adalah letaknya di hati. Paham itu dalam Islam letaknya di hati. Jadi orang yang mengerti agama dalam konteks Islam itu bukan orang yang banyak wawasan agama. Dia belum tentu menjadi orang yang paling faqih dalam urusan agama. Makanya ketika Nabi mengatakan yufaqihu fiddin, siapa orang yang Allah ingin berikan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia paham agama. Maksud paham agama dalam hadis ini menurut para ulama adalah Allah jadikan agama itu terasa di hatinya. Apa yang Allah halalkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apa yang Allah haramkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang dia benci. Berarti dia menjadi orang yang paham agama. Kalau dia tahu halal dan haram tapi belum bisa menyukai dan membencinya, berarti dia belum mengerti agama, baru tahu agama. Orang yang banyak wawasan tentang agama dalam Islam atau dalam bahasa Arab disebut sebagai orang yang mutsaqqaf. Arti musaqqaf orang yang berwawasan. Tapi bukan faqih, bukan alim. Orang yang alim, orang yang faqih, orang yang hakim. Alim itu artinya berilmu, faqih itu orang yang mengerti. Hakim itu orang yang bijaksana dalam agama kita, adalah orang yang merasakan semua ilmu itu di sini, di hatinya. Dalam bentuk rasa. Kalau di hati itu bukan dalam bentuk hafalan, bukan dalam bentuk wawasan, bukan dalam bentuk teori, tetapi dalam bentuk rasa. Termasuk diantaranya rasa takut. Makanya muncul ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya orang yang berilmu. Berarti indikasi ilmu dalam agama kita adalah orang yang memiliki rasa takut.
bukan yang banyak wawasan, tapi punya rasa takut. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah, berarti dia semakin alim sampai ke derajat allamah, orang yang sangat berilmu karena rasa takutnya luar biasa. Apa indikasi atau ekspresi ketakutannya kepada Allah? Dia meninggalkan dosa, dia takut dengan azab Allah, dia menangis panjang malam mengingat dosa-dosanya dan tentang hari kiamat. Ini adalah ekspresi dari rasa takut yang ada di hatinya, dan dia disebut dengan orang yang hakim, orang yang alim, orang yang faqih. Sehingga ketika kita membawa makna fikih ini ke dalam konteks sirah, maka kita mencoba merasakan sirah itu di dalam hati. Bukan sekedar tahu sirah, tapi mengerti sirah. Kalau tahu sirah berarti dia punya sakofah, dia punya wawasan tentang sirah nabawiyah. Tapi kalau mengerti sirah, maka namanya fiqhus sirah. Al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahamannya, letaknya ada di dalam hati. Sehingga kita coba rasakan di hati kita, apakah sirah itu sudah membuat rasa di hati kita, membangun rasa di hati kita, mengasah rasa di hati kita atau belum? Rasa apa? Banyak. Rasa cinta kepada Nabi, rasa yakin kepada ajaran Nabi, rasa semangat untuk membela dan melanjutkan perjuangan Nabi, dan seterusnya. Banyak rasa yang muncul di dalam hati. Sehingga ketika seseorang bertanya tentang benar dan salah kepada Nabi, maka Nabi menjawab dengan kalimat istafti qalbak, tanya ke hatimu. Tanya ke hatimu. Hati siapa ini? Hati orang yang beriman. Karena kalau orang yang belum baik imannya, kalau ditanya ke hatinya, hatinya tidak bisa menjawab karena dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya rasa apapun. Jadi nggak akan bisa ngerasain manis, asin dan segala macam karena emang hatinya belum baik. Orang yang lagi sakit biasanya makan apa aja rasanya hambar kan? Kenapa? Lagi sakit. Tapi begitu dia sehat, dia bisa ngebedain ini makanan enak, ini minumannya manis, ini kurang asin, ini segala macam. Makin dia orang yang mungkin mengasah rasa, makin dia tahu. Sama kayak orang yang senang kopi. Sampai dia bisa ngebedain satu jenis biji kopi dengan biji yang lain. Bahkan dia bisa menyebut bahwa di perkebunan kopi itu di sekelilingnya ditanamin apa. Dengan istilahnya aftertaste-nya. Dia minum kopi, udah ketelan kopinya, baru dia bilang aftertaste-nya adalah misalnya durian lah ya. Mungkin sekelilingnya ada pohon durian, di sekelilingnya ada stroberi, di sekelilingnya ada yang sering tuh kacang-kacangan segala macam. Dia bisa menyebutkan aftertaste-nya. Kalau buat saya minum kopi nggak ada aftertaste-nya ya, sama aja semua. Aftertaste-nya manis karena kebanyakan gula misalnya ya. Karena kenapa? Rasa saya belum terasa seperti seorang penikmat kopi sejati. Ternyata hati kita juga kayak gitu. Ketika hati ini diasah terus-terusan dengan ketakutan kepada Allah, dengan cinta kepada Nabi, dengan halal dan haram terus diasah lewat tajdidul iman, lewat pembaharuan iman di dalam majelis ilmu, nanti hati itu akan berfatwa. Hati itu akan berfatwa. Hati itu akan mengeluarkan pendapat. Saya nggak suka, itu pendapat hati, itu fatwa hati. Saya nggak suka dengan ini. Saya suka dengan itu. Berarti dia sudah berfatwa. Hati itu sudah mengeluarkan nasihat. Sehingga ketika seseorang mukmin bertanya kepada Nabi tentang kebenaran, maka Nabi menjawab, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Minta nasihat kepada hatimu. Minta pendapat dari hatimu. Nanti hatinya yang akan menjawab dengan rasa. Suka dan tidak. Tapi hati yang bisa berfatwa itu harus punya kedudukan yang bagus. Karena seseorang bisa berfatwa setelah dia jadi mufti kan. Ulama baru bisa ngeluarin fatwa kalau dia udah jadi seorang mujtahid. Ilmunya udah banyak baru dia bisa berfatwa. Hati juga akan bisa berfatwa ketika dia memiliki kedudukan yang baik. Karena sering diasah, dilatih, dia ahli ibadah. Sehingga akhirnya hati itu akan menuntun kita dalam fatwa-fatwa kebaikan. Dia akan mengatakan jangan ini, saya nggak suka. Akhirnya dengan sendirinya kita menjauh dari sesuatu yang tidak disukai hati. Apa yang tidak disukai hati? Apa yang tidak disukai oleh Allah SWT. Berarti hatinya sudah dituntun oleh Allah. Matanya sudah dituntun oleh Allah. Tangannya sudah dituntun oleh
Allah. Makanya balik lagi kepada konteks sirah, kita pengen belajar sirah itu bukan sekedar wawasan tentang sirah Nabi. Itu udah banyak ustadz yang menyampaikan. Dan mungkin datanya lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Yang kita pengen sekarang adalah fiqhus sirah. Memahami sirah dengan hati. Sampai memunculkan rasa. Sampai memunculkan selera. Sampai memunculkan tes. Sampai akhirnya dengan selera, rasa, dan tes itu terbentuklah behavior, perilaku, atau dalam bahasa yang lebih umumnya akhlak. Itu tujuan kita belajar sirah nabawiyah. Kalau dengan membaca sirah gak bertambah yakin di dalam hati kita, berarti sirah itu belum jadi fikih. Baru jadi apa? Sakofah, baru jadi wawasan. Berarti kajian kita tidak disebut dengan sekedar tafakuh, tetapi mungkin kajian kita baru taskif, baru penambahan wawasan. Makanya kita berharap belajar sirah kita itu muncul rasa di hati kita. Seperti rasa yang dirasakan oleh para sahabat. Cintanya sahabat kepada Nabi. Saking cintanya mereka kepada Nabi membuat mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita belajar sirah tujuannya biar bisa memiliki rasa yang sama dengan sahabat. Karena kita gak pernah ketemu Nabi. Dan gak semua kita punya kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi. Terus gimana cara kita untuk bisa menghadirkan rasa cinta kepada Nabi? Salah satunya adalah dengan belajar fiqhus sirah. Membawa sirah ke dalam hati. Supaya muncul rasa. Ada lagi sahabat yang sangat mirip wajahnya dengan Nabi di antara sahabat-sahabat, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini termasuk sahabat yang paling mirip wajahnya dengan Nabi. Nabi paling mirip wajahnya dengan Ibrahim di antara para anbiya. Jadi para anbiya ini ada kemiripan satu dengan yang lain. Nabi Muhammad di antara para nabi paling mirip itu dengan Nabi Ibrahim secara wajah. Kalau di antara sahabat yang paling mirip dengan Nabi Muhammad secara wajah adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga dalam peperangan yang paling berat bagi kaum muslimin dalam sejarah Nabi, yaitu perang Uhud. Ketika kaum muslimin sedang dikepung oleh orang-orang kafir yang waktu itu salah satunya Khalid dan Abu Sufyan. Keduanya belum masuk Islam. Mereka mengejar di mana Muhammad. Yang mereka incar cuma satu orang, Muhammad. Mereka ingin membunuh Nabi. Khalid mengejar Nabi, Abu Sufyan mengejar Nabi, Ikrimah marah banget atas kematian ayahnya di perang Badar, mengejar Nabi. Walaupun suatu saat Ikrimah akan jadi pembela Nabi. Yang jelas semuanya ngincar Nabi. Semuanya tertuju di mana Muhammad, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Kalau mereka bisa membunuh Nabi, maka selesailah segala urusan. Tiba-tiba muncullah Mus'ab bin Umair, berpenampilan persis seperti Nabi. Dan dia berdiri di depan banyak musuhnya, berharap mereka melihat Mus'ab bin Umair dan mengira dia adalah Muhammad. Dan benar, ternyata ketika mereka melihat Mus'ab bin Umair, mereka mengatakan itu Muhammad, itu Muhammad. Akhirnya Mus'ab bin Umair diserang oleh sekian banyak musuh dan akhirnya di dalam tubuh Mus'ab bin Umair ada puluhan bekas sayatan pedang, tombak dan seterusnya. Maka syahidlah Mus'ab bin Umair menjelma seolah-olah dia adalah Rasulullah SAW. Di lisannya ketika dia sedang sakit keras saat dia dibacok rame-rame, dia mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata aw in qutila in qalabtum ala aqabikum." Muhammad itu adalah Rasulullah dan telah diutus kepada kalian sebelumnya rasul-rasul seperti dia. Dan apakah jika dia mati atau terbunuh kalian akan kembali kufur seperti dahulu? Sengaja Mus'ab membaca ayat ini agar mengatakan bahwa seolah-olah jika Muhammad hari ini mati, padahal dia bukan Muhammad. Sehingga orang-orang kafir merasa yakin sekali sedang membunuh Muhammad. Setelah itu kemudian mereka berteriak, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Karena Mus'ab sudah terbunuh. Mus'ab bin Umair, begitu cintanya dia kepada Nabi sampai rela menggantikan tempat Nabi agar dia menjadi sasaran musuh dan Nabi selamat dalam perang Uhud. Cinta, ini namanya fikih, punya rasa yang kuat. Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi SAW membacakan ayat di dalam Haji Wada, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
Sebagian riwayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang jelas ayat kemenangan. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat ini pertanda bahwa Islam sudah dimenangkan oleh Allah. Islam sudah eksis, Islam sudah mendapatkan kejayaan. Mereka semua bertakbir kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq yang menangis. Lalu Umar, sahabat dekatnya Abu Bakar bertanya, ya Abu Bakar, malham. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu menangis ketika kami bersenang dan merasa bahwa ini adalah ayat kemenangan? Abu Bakar mengatakan, ayat ini memang ayat kemenangan, tetapi di dalamnya juga ada sebuah pertanda. Apa pertanda wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, seandainya Islam sudah Allah menangkan, Islam sudah Allah sempurnakan, maka tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, itu pertanda sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh para sahabat ikut menangis setelah itu. Kenapa Abu Bakar punya kepekaan yang luar biasa? Karena dia cinta sama Nabi. Fikih, punya rasa cinta. Dalam kisah yang lain di dalam Gua Sur, dan kita tahu ceritanya, ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Sur, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum mereka berhijrah. Waktu itu Nabi sudah lelah dan kemudian Nabi tertidur di dalam Gua Sur. Di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar dalam keadaan gelisah menjaga Nabi. Jangan sampai Nabi tersakiti, jangan sampai Nabi kemudian dibunuh, jangan sampai Nabi terancam. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba Abu Bakar melihat di dalam Gua Sur itu banyak lubang. Ditutupin satu persatu lubangnya oleh Abu Bakar. Kenapa? Takut keluar binatang-binatang yang akan menyakiti Nabi. Ditutupin semuanya. Tapi Abu Bakar lupa ada satu lubang lagi di bawah tempat duduknya yang belum dia tutup, dan tiba-tiba dari lubang itu keluarlah seekor ular. Ular berbisa, berwarna hitam, keluar dari lubang itu. Ketika melihat ada ular berwarna hitam berbisa keluar dari lubang itu, langsung sama Abu Bakar lubangnya ditutup dengan tangannya. Gak sempat berpikir, karena dia takut ketika dia sedang nyari-nyari batu untuk menutupi lubang, ular itu sudah keluar dan akan menyengat Nabi. Daripada Nabi disengat, maka dia tutuplah lubang itu dengan tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berpikir panjang dan dia tahu resikonya. Ketika ditutup dengan tangannya, ular ini menyengat tangannya Abu Bakar sehingga Abu Bakar tersengat. Tangannya menjadi biru, kehitam-hitaman. Ditahan sama Abu Bakar, nggak dilepaskan. Terus ular itu terus menggigit Abu Bakar dan Abu Bakar tidak mau melepaskan tangannya dari lubang tersebut. Sampai kemudian saking nggak tahannya lagi, Abu Bakar mengeluarkan air mata. Abu Bakar tidak mau berteriak, takut Nabi bangun, takut Nabi terjaga, takut Nabi kaget. Sehingga Abu Bakar menahan rasa sakitnya dan tidak bersuara, tapi karena saking sakitnya air mata Abu Bakar keluar. Abu Bakar keluar air matanya jatuh tepat di pipinya Nabi. Nabi bangkit dari tidurnya sadar, melihat Abu Bakar wajahnya sudah merah, tangannya sudah kehitam-hitaman. Nabi bertanya, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Abu Bakar sambil tetap menutup lubang itu mengatakan, ya Rasulullah, ada ular di dalam ini dan aku takut menyengatmu, maka aku tutup dengan tanganku. Istirahatlah ya Rasulullah, istirahatlah. Rasulullah kemudian mengambil tangan Abu Bakar. Kemudian dengan nama Allah Nabi mengusap tangan itu dan menjadi sembuh. Tetapi Abu Bakar tidak pernah mengira suatu saat dia akan mendapatkan mukjizat itu. Kalau mengira nanti juga akan sembuh diusap sama Nabi, mungkin gak ada pengorbanan ya. Kalau kita masih berpikir ada Nabi bentar lagi dapat mukjizat. Enggak, Abu Bakar tidak pernah mengira itu. Mungkin dia bisa aja mati dengan kondisi seperti itu. Tapi inilah pengorbanan, muncul rasa yang luar biasa. Setelah kejadian itu, Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan hijrah. Sepanjang perjalanan, Abu Bakar jadi orang yang paling gelisah terhadap keselamatan Nabi. Kadang dia berjalan di depan Nabi, kadang di belakang Nabi, kadang di sisi kanan Nabi, kadang di sisi kiri Nabi. Terus muter. Nabi bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu sekali kanan, kiri, belakang, depan? Apa yang kamu lakukan ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya takut terhadap musuh-musuh yang ingin mencelakaimu ya Rasul. Ketika saya berada di depanmu, saya berharap ketika musuh memanahmu dari depan, biar saya yang kena panah, jangan engkau ya Rasul. Tapi ketika saya berada di depan, saya khawatir ada musuh di belakang, maka saya lari ke belakang. Ketika saya di belakang, saya merasa khawatir ada musuh di sisi kanan, saya ke kanan, saya ke kiri. Karena saya selalu berharap seandainya ada musuh yang menyerangmu, biarlah saya yang kena, jangan engkau ya Rasul. Pengorbanan yang luar biasa. Masih banyak lagi cerita-cerita sahabat yang habis-habisan untuk Nabi, termasuk ada seorang perempuan namanya Ummu Umarah. Julukannya Hamra'ul Asad. Kenapa dikasih julukan Hamra'ul Asad yang artinya singa merah?
karena seluruh tubuhnya berdarah. Kenapa disebut singa? Karena dia pejuang mujahidah prajurit Nabi dalam perang Uhud yang di tubuhnya ada 36 bekas bacokan pedang, tombak, dan panah. Dibacok sampai 36 bacokan di tubuhnya. Kenapa? Dia menyerahkan tubuhnya untuk jadi tamengnya Nabi SAW bersama Abu Bakar berdua. Ketika Nabi tinggal sendiri di tengah-tengah musuh dan kaum muslimin sudah mundur di perang Uhud, maka Ummu Umarah bersama Abu Bakar melihat Nabi sendiri tidak ada yang melindungi, langsung berdua terjun menjadikan tubuh mereka berdua sebagai tameng Nabi sehingga luka mereka sama-sama memiliki luka yang sangat banyak di tubuhnya. Ummu Umarah. Ketika selesai perang Uhud, kaum muslimin sedang dirawat di beberapa tenda. Ada tenda laki-laki, ada tenda perempuan. Nabi juga waktu itu kan ada bekas luka di kening beliau, kemudian geraham beliau juga kena tombak. Nabi juga luka-luka, bukan enak-enakan saja. Nabi memeriksa pasukan Islam di tenda laki-laki. Di antara mereka ada yang terluka, ada yang sudah syahid seperti Hamzah, Mus'ab yang syuhada. Setelah selesai memeriksa pasukan laki-laki, Nabi pergi ke pasukan perempuan. Ke tenda perempuan. Ketika Nabi pergi ke tenda perempuan, Nabi memberi salam, Assalamualaikunna. Keselamatan bagi kalian wahai perempuan. Di dalam tenda itu Ummu Umarah sedang dirawat dengan 36 bekas luka. Berdarah seluruh tubuhnya. Banyak luka-luka sayatan pedang itu yang belum dijahit, menganga, terbelah kulit atau dagingnya. Dalam kondisi sedang luka parah, Ummu Umarah setengah sadar, setengah pingsan, mendengar Nabi memberi salam, Assalamualaikum. Keselamatan bagi kalian. Ummu Umarah seperti orang yang tiba-tiba sehat langsung berdiri menjawab salam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Masuklah ya Rasulullah, masuklah. Ummu Umarah menutup badannya supaya menutup aurat. Nabi masuk. Lalu Nabi bertanya kepada Ummu Umarah, bagaimana keadaanmu wahai Ummu Umarah? Karena masih banyak bekas terlihat darah tapi lukanya ditutup sama Ummu Umarah termasuk di wajahnya. Bagaimana keadaanmu wahai Ummu Umarah? Bagaimana keadaanmu wahai Ummu Umarah? Ummu Umarah tersenyum mengatakan, saya sehat ya Rasulullah selama engkau sehat. Padahal luka-lukanya belum dijahit, masih banyak yang masih menganga. Tapi dia tersenyum mengatakan, saya sehat ya Rasulullah, jangan khawatirkan saya. Bagaimana Rasul? Bagaimana Rasul? Saya enggak apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Rasul memanggilnya dengan panggilan Hamraul Asad, perempuan yang dijuluki dengan singa yang berwarna merah. Cinta. Sehingga pengorbanan mereka, pembelaan mereka kepada Nabi itu luar biasa. Ini namanya fikih. Al-fiqhu fiqhul qulub. Kita pengen belajar punya rasa itu di dalam hati kita tentang Rasulullah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Nanti setelah ini kita lanjutkan masuk kepada tanda-tanda kenabian. InsyaAllah ba'dal isya. Barakallahu fiikum.